Adik-adik yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya, Agustinus Agus Subianto, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Kali ini, saya ingin mengajak adik-adik untuk mengenal Alkitab. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengikutinya? Menurut adik-adik, Alkitab itu apa? Apakah ada yang tahu? Baiklah, Alkitab adalah kumpulan buku atau kitab atau semacam perpustakaan yang memuat kesaksian tentang sabda Allah dari berbagai pengarang yang ditulis dalam kurun waktu kurang lebih 2000 tahun. Apakah sebenarnya isi Alkitab itu? Alkitab berisi tentang ajaran mengenai kehidupan manusia, larangan-larangan dan perintah-perintah, petunjuk untuk beribadat, upacara-upacara keagamaan, hukum dan pujian syukur kepada Allah. Tahukah adik-adik siapa sebenarnya penulis Alkitab itu? Apakah Alkitab itu jatuh dari langit atau ada yang menulisnya? Tentu saja ada yang menulis, yaitu orang yang mendapat penerangan atau ilham dari Roh Kudus. Contohnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan lain-lain. Adik-adik yang terkasih, Alkitab dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian yang pertama disebut dengan Kitab Suci Perjanjian Lama, dan bagian yang kedua disebut dengan Kitab Suci Perjanjian Baru. Apakah ada perbedaan antara Kitab Suci Perjanjian Lama dengan Kitab Suci Perjanjian Baru? Tentu ada. Kitab Suci Perjanjian Lama berisi perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Sedangkan Kitab Suci Perjanjian Baru berisi perjanjian Allah dengan manusia dalam diri Yesus Kristus. Selain itu, dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, keselamatan Allah hanyalah untuk bangsa Israel. Sedangkan dalam Kitab Suci Perjanjian Baru, keselamatan itu bersifat universal, yaitu untuk seluruh umat manusia. Kitab Suci Perjanjian Lama sendiri terdiri dari 45 kitab yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu Kitab Hukum Musa yang terdiri dari 5 kitab, kitab-kitab sejarah yang terdiri dari 15 kitab, kitab-kitab puitis yang terdiri dari 7 kitab, dan kitab para nabi yang terdiri dari 18 kitab. Sedangkan Kitab Suci Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab yang terbagi dalam 5 bagian, yaitu kitab-kitab Injil yang terdiri dari 4 kitab, Kisah Para Rasul yang terdiri dari 1 kitab, surat-surat Paulus yang terdiri dari 14 kitab, surat-surat Katolik yang terdiri dari 7 kitab, dan Wahyu kepada Yohanes yang terdiri dari 1 kitab. Sebagai catatan, banyak ahli kitab suci yang meragukan apakah kitab Ibrani termasuk dalam surat-surat Paulus atau tidak. Jadi, secara keseluruhan Alkitab terdiri dari
72 kitab. Adik-adik yang terkasih, itulah perkenalan singkat kita dengan Alkitab. Semoga semakin menambah pengetahuan adik-adik dan yang paling penting mendorong adik-adik untuk lebih giat membaca dan mencintai Alkitab. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam.